Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali di acara tausiah bersama Pak Sultan dan Pak Nurholis. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang Islam itu indah. Monggo kepada jenengan berdua bisa di-start. Terima kasih. Oke, Pak Nur, saya kita sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Nurholis sudah yang dirahmati Allah dan Bapak Ibu sekalian, semoga sehat dan penuhan ya rabbal alamin. Ini tema kita sangat menarik. Biasanya Pak Nur ini bicara yang begitu-begitu ini sangat piawai. Saya ingin mengawali daring kita nanti sambung Pak Nur, dan berharap bisa kajian di tahun 80-an ada sebuah buku yang ditulis oleh Skumaja, judulnya itu adalah Small is Beautiful, kecil itu indah. Saya terinspirasi oleh buku itu ketika saya masih kemarin saya buka-buka di dunia maya. Bukan main-main kan itu nih. Nyatanya pernah dipakai sebuah acara di TV. Mas, kok iya recording Aku jaga Pak. Mohon yang lain di-unmute supaya Pak Sultan dapat didengar. Sampun. Iya. Jadi saya teruskan lagi. Bapak Ibu tolong dilihat ininya Pak Nur. Yang recordnya kok tidak itu. Dibalen ini deh. Okay. Jadi di buku Smaker itu menulis tentang kecil itu indah, small is beautiful. Saya terinspirasi. Lantas di RCTI kalau tidak salah, ada acara Islam itu indah. Tapi karena dalam satu ceramahnya itu saya lihat besok itu di surga itu ada yang namanya pesta seks. Wah, itu warga langsas viral dan protes keras. Bapak Ibu sekalian, Gede Prama itu pernah menulis, seorang motivator, seorang penulis sastra yang bagus, buku-bukunya enak untuk dibaca. Gede Prama itu mengamati, memperhatikan ketika dia sudah mulai pindah di Bali, memperhatikan wisatawan mancanegara khususnya, perilaku-perilakunya itu agak menarik. Mereka itu mau antri dengan baik, tidak mau berdesak-desakan. Kalau mereka bersenggolan
cepat minta maaf, dan kalau ketemu orang mesti tersenyum, wajahnya ceria. Barangkali kalau saya ingin nambahi, berbeda dengan wisatawan domestik itu kan. Nah, saya ingin tambahkan lagi, kata Gede Prama, mereka-mereka ini agamanya apa sih kok perilakunya menarik sekali. Sayang Gede Prama tidak membandingkan dengan wisatawan domestik itu. Mungkin takut diprotes banyak orang. Para orientalis ketika menasihati orang-orang yang ingin belajar tentang Islam, hampir mereka-mereka itu sepakat. Kalau ingin belajar tentang Islam, maka pelajarilah buku sucinya orang Islam itu. Buku pintarnya orang Islam itu mereka menyebutnya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka rata-rata mewanti-wanti. Jangan sampai umat Islam itu engkau jadikan rujukan untuk melihat Islam. Wah, ini lagi-lagi kita ini ikut tersinggung, Pak Nur dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini tidak dijadikan referensi sebagai umat ini kalau orang lain yang non-muslim itu kepingin melihat Islam. Belajarlah. Bacalah kitab sucinya dan hadis-hadis. Tapi orang Islam jangan dijadikan patokan kalau untuk melihat Islam itu. Nah, ini kan sebuah statement yang sangat menohok kita bahwa kita ini tidak menjadi representasi dari ajaran Islam itu. Bahwa kita itu tidak bisa dijadikan rujukan, bahwa kita itu performan kita itu belum Islami menurut para orientalis itu. Saya ingin kaitkan, ada dulu wali murid di sekolah kami, Sekolah Alam Insan Mulia. Istrinya itu adalah orang Jawa, dan ibu ini bisa mengislamkan suaminya. Lantas saya tanya, Bu, sang suami itu kok kelihatannya belum sholat. Apa kesulitannya dia? Apakah dia tidak bisa belajar doa-doa sholat? Satu, Pak Sultan, alasannya dia tidak mau sholat, karena dia sebagai konsultan di perusahaan daerah di Jawa Timur ini, dia keki katanya melihat orang-orang Islam itu. Kekinya apa? Ya dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia bahkan umroh, bahkan haji. Tapi perilakunya itu loh. Nah kalau orang Islam semacam itu ya aku nggak mau. Ya kalau aku menjadi orang Islam yang menjadi, tapi kalau disuruh sholat, disuruh puasa, aku nggak mau. Mereka-mereka yang sholat, yang berpuasa itu tidak mencerminkan sama sekali begitu itu. Nah, itu adalah sebuah kasus yang dia barangkali tidak belajar apa yang dikatakan oleh para orientalis itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, lakukanlah sesuatu itu dari yang kecil-kecil dulu, dan lakukanlah yang ajak, yang terus-menerus terpelihara. Karena Allah itu menyukai yang kecil dan tetap terpelihara. Ada hadis yang agak sedikit panjang dan menjadi patokan kita bersama bahwa iman itu ada 77 sampai 78 tingkatan. Kita semuanya ingat itu pelajaran SD, yang paling bawah itu adalah imatatul ada anitorik, yang asfalaha, abdoluha itu yang paling tinggi adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Logika sederhananya saja Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu punya iman, hampir semua harus syahadat. Itu yang paling tinggi. Barangkali sangat mudah sekali kalau kita ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sangat mudah. Bibir kita, bibir saudara-saudara kita, bibir kaum muslimin untuk bersyahadat itu sangatlah mudah. Berzikir dengan la ilaha illallah itu sangat mudah. Tapi mari kita kaji bersama dari tingkatan yang paling bawah, melihat sesuatu yang kotor, yang mau mencelakakan, yang mau mencakitkan, apakah mereka peduli melihatnya? Itu dari tingkatan yang paling bawah. Naik lagi, umpama ada an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, atau malu sebagian daripada iman. Terus yang lain itu. Nah, ini menjadi persoalan kita bersama. Ini menjadi problem kita bersama. Mengapa dari tingkatan yang syahadat itu sudah sangat familiar, tetapi dari yang mulai paling bawah, melihat sesuatu yang nggak pernah dipernano, yang tidak pada tempatnya ditempatkan, mohon maaf, barangkali tidak banyak dari kita itu. Pak Nur ini pengantar saya, Pak Nur yang jadi gongnya lebih lanjut. Monggo, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Nur. Langsung saya? Nggih, langsung. Nggak pakai MC? Ya. Langsung saja Pak Nur, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ki Haji Sultan Amin, Doktor. Yang saya hormati Bu Nelly, Sekretaris BWA, Bu Sultan, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita dengan keadaan sehat walafiat bisa berjumpa walaupun lewat jarak yang jauh. Jauh jarak badan tapi dekat di hati. Topik malam ini dipilih Pak Sultan, topik yang menarik. Islam itu indah. Saya ingin nambah satu kata selain yang indah. Islam itu mudah dan indah. Jadi mudah Islam itu. Apalagi kalau ikut mazhabnya Pak Sultan, wah sangat mudah berislam itu. Orang masuk Islam itu lebih gampang daripada ngurus KTP, ngurus wah tambah sulit. Orang masuk Islam syaratnya hanya satu, syahadat. Tidak pakai urus macam-macam. Syahadat sudah masuk Islam. Saya punya kawan angkatan laut tanya, masuk Islam pakai sunat apa enggak? Sunat itu bukan syaratnya masuk Islam. Jadi sampai durung sunat maupun belum maupun sudah, syahadat sudah Islam. Ternyata sebelum syahadat dia nginap di hotel seminggu, sunat ternyata. Khawatir tidak sempurna Islamnya. Tapi syaratnya hanya syahadat. Mudah sekali. Kalau kita daftarkan anak sekolah, ribet itu. Mudah, Islam itu mudah. Sholat itu mudah. Banyak orang mengeluh, apalagi ibu-ibu ya. Waduh, kayak itu dulurku tadi manten, jam loro, jam 2 sudah dimacai, yes. Terpaksa sholat asarnya enggak lah. Masa Gusti Allah harus yang repot.
dia terang tahu ya. Asarnya hilang karena jam 2 dimacai. Maghribnya hilang, isanya ngantuk, hilang sisa. Padahal kalau ngerti, pernah ketemu Pak Sultan, gampang sekali. Asar ditarik ke depan, jamak takdim, maghrib tarik ke belakang, jamak takhir, beres. Ada juga yang orang bisnis naik kereta api, nggak sholat dia. Katanya susah. Ya apa wong sepure teko Jakarta nang Surabaya aku madhep ngetan. Padahal kiblatnya ke barat kita ini. Nah, itu kan nggak punya ilmunya, mudah sebenarnya. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk dengan tidur. Nggak ada yang repot. Sholat. Puasa. Kalau mampu puasa dengan baik. Tapi kalau sakit, maka boleh tidak puasa. Diganti dengan waktu yang lain. Jadi mudah. Islam itu mudah. Dan indah. Ya, indah. Indah. Jadi Islam itu indah, sudah disampaikan Pak Sultan tadi, saya nambah sedikit aja. Kalau mudahnya gampang dikerjakan, dilaksanakan, tapi kalau indah, membuat hidup kita jadi indah dengan Islam itu. Dalam waktu terbatas ini saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian, mari kita perindah hidup kita ini dengan 4B. Supaya gampang ya. 4B. Dengan 4B itu insya Allah hidup kita indah. B pertama, bekerja atau aktivitas dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Bekerja atau aktivitas dengan khusyuk. Allah berfirman, sungguh beruntung orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Ternyata beruntung tidak hanya khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam bekerja itu juga sangat beruntung. Nah, persoalannya khusyuk itu apa sih? Karena bukan bahasa Indonesia ya, khusyuk itu. Saya ingin jelaskan khusyuk dengan bahasa yang sederhana ya. Dengan contoh saja, tidak dengan definisi. Kalau definisi itu panjang nanti. Dengan contoh saja. Khusyuk. Suatu hari ada para hita itu mendatangkan pagelaran musik di Gedong. Ulang tahun para hita yang keberapa itu. Nah, didatangkan penyanyi yang menarik. Semua yang hadir senang. Waduh, enak sekali penyanyi ini. Habis itu ada pelawak yang lucu. Semua terpingkal-pingkal. Di tengah-tengah menikmati sajian dari para hita tadi, ada suami istri yang bilang. Suaminya bilang, Bu, aku kok kepikiran Bu ya. Apa? Kunci sepeda itu kantil Bu. Di sepeda. Hilang nggak ya? Nah, kantil itu apa? Ngancep. Karena tidak bisa di Indonesia kan ya. Tertinggal kari lah. Kari mancem di sepeda dengan kantil. Kunci kota kantil sepeda Bu. Koncoku kunci ku hilang, ini kayak kantil Bu. Nah, ibu jawabnya begini, oh iya Pak, eling-eling. Kompor di rumah tadi sudah saya matikan apa belum ya? Kepikiran aku saiki Pak. Nah, sing wedok eling kompore, sing lanang eling kuncine. Sejak saat itu dia tidak bisa menikmati tampilan musik, nggak bisa menikmati tampilan lawak. Yang diinginkan apa? Nah mari. Apa artinya? Dia tadi bisa menikmati, sekarang nggak bisa. Karena waktu nggak bisa ini, badannya ada di gedung, pikiran jiwanya tidak di situ. Badannya di gedung, pikirannya di penitipan sepeda dan di rumah. Jadi khusyuk itu, Bapak Ibu, kalau disederhanakan, khusyuk itu badan dan pikiran berada di satu tempat yang sama. Nah, itu khusyuk. Badan dan pikiran berada di tempat yang sama. Salat kita di atas sajadah. Badan, pikiran di atas sajadah. Khusyuk itu. Tapi kalau badan di atas sajadah,
pikiran di mall, ada khusyuk itu. Tas ngapik apa segedisan uang, nggak ada khusyuk itu. Lah orang nggak khusyuk kan biasa, nah cepet seperti tadi itu. Yang nonton musik nggak cepet, nggak mari nang. Nah, kita kalau di mami Pak agak panjang kan, suwene rek, nggak khusyuk itu. Bekerja yang khusyuk itu bekerja pikiran kita dan badan kita di tempat yang sama. Itu khusyuk. Saya kerja di Parahita misalnya. Kalau badan saya di Parahita, pikiran saya di Parahita itu khusyuk namanya. Bekerja dengan khusyuk. Tapi kalau badan di Parahita, pikiran saya melayang kemana-mana, tidak khusyuk. Baru datang lihat jam. Waduh, jam 8 pulangnya masih nanti ya. 9, 10, 11, waduh kurang 5 jam. Nah, tidak khusyuk dia. Orang khusyuk itu badan dan pikiran tempat yang sama. Dan pasti dia mencintai pekerjaan. Kalau tidak cinta pekerjaan, tidak bisa khusyuk. B pertama, bekerjalah dengan khusyuk. Supaya aflahal mu'minun, orang beriman itu akan bahagia karena sholatnya khusyuk. Orang beriman itu akan bahagia karena bekerja dengan khusyuk. Dia mencintai pekerjaannya. Mudah-mudahan 20 menit nggak sampai selesai ya. B yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif. Berpikir positif itu kalau bahasa agama namanya husnudzon. Berprasangka baik, berpikir baik. Lawannya suudzon, berprasangka yang jelek. Orang yang berpikir positif, nah ini ilmunya Pak Sultan ini sedang luas kalau soal berpikir. Itu membuat hidup itu nikmat. Indah, menyenangkan. Tapi kalau berpikir negatif, maka hidup akan sumpek. Contoh ya. Saya bikin contoh biar lebih jelas. Ada seorang suami pensiun. Dia mengeluh. Waduh, pensiun ya. Saya tidak lagi punya wewenang, tidak lagi punya anak buah. Sudah bisa dengan kawan-kawan yang kemarin bisa bergaul dengan baik. Waduh, pensiunan kehilangan banyak hal. Itu suami. Istrinya lain. Alhamdulillah istrinya. Suaminya tadi sambat, istrinya alhamdulillah, berpikir positif. Suami saya pensiun tanpa meninggalkan masalah, alhamdulillah. Banyak orang pensiun meninggalkan masalah. Wis pensiun balik-balik dulu kejaksaan. Suara saya itu ya, masuk ya? Halo? Masuk, Pak Nur. Masuk Pak Nur. Ya, masuk. Jelas. Pak Nur, masuk. Pak Nur. Jelas. Okay. Jadi kata istrinya, alhamdulillah, suami saya pensiun tanpa meninggalkan masalah, lulus dengan baik. Tadi saya sambat, saya kehilangan kawan sekarang ini. Kata istrinya, alhamdulillah, sekarang setelah pensiun, suami saya sebuah masjid, punya kawan-kawan yang tulus. Nah, dulu waktu di kantor, banyak yang menghormat, menghargai. Tapi kan motifnya tanda tanya. Mungkin betul-betul tulus, mungkin karena maksudnya, karena suami saya punya kekuasaan. Sekarang di masjid, kalau orang tersenyum, menyapa, tulus itu. Mau apa lagi? Nah, jadi istri mengatakan, alhamdulillah sekarang kawannya tulus semua. Suaminya sambat lagi. Saya sudah pensiun, sudah tua, tiba-tiba harus operasi mata, katarak. Susah gini. Nah, istrinya yang berpikir positif apa? Alhamdulillah, operasi suami saya, katarak, berhasil. Sekarang penglihatannya jelas. Kalau ngaji, jelas. Kalau baca koran, terang. Alhamdulillah. Indah hidup ini. Padahal suaminya nelongso terus. Suaminya nulis lagi, keluhan.
Anak saya sekarang sudah punya rumah sendiri. Pindah bersama istri dan cucu saya. Adiknya di luar kota kuliah. Saya hanya berdua dengan istri. Alangkah sepinya hidup ini, hanya berdua. Nah, mengeluh. Istrinya lain lagi karena berpikir positif. Alhamdulillah, anak saya sudah punya rumah sendiri. Ibarat burung sayapnya sudah lengkap bisa terbang sendiri. Alhamdulillah. Sedangkan adiknya, pelajarannya, studinya baik dan tidak pernah ada masalah. Ya Allah, alangkah indahnya hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Beda. Jadi kalau ingin hidup dengan indah, berpikirlah positif. Rasulullah bersabda hadis qudsi, "Inni fi dhonni abdi." Sesungguhnya aku tergantung pikiran prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikir yang baik-baik, ya baiklah akan terjadi. Kalau nelongso terus, sambat terus, nah itu akan terjadi yang menyedihkan itu. Inni fi dhonni abdi. Aku tergantung pada bagaimana sikap hambaku. Hidup ini kan memang dari masalah ke masalah. Ada yang berat, ada yang ringan. Pak Sultan itu masalahnya dulu berat sekali, saya tahu itu. Tidak ada apa-apanya kalau saya pikir dulu Pak Sultan stres. Enggak ternyata. Memberikan macam-macam itu. Nah, sekarang sudah melampaui masa-masa kritis itu. Sudah tinggal tersenyumnya. Hidup dari masalah ke masalah. Tergantung kita. Saya sering ceritakan dari buku Life is Beautiful itu. Ada seorang ibu, kalau hujan turun, dia menangis. Tapi kalau panas terik, dia juga menangis. Lah repot lagi. Udah nangis, panas nangis. Kawannya tanya, "Bu, sampean kok nangis terus, ada apa sih, Bu?" Ibu itu menjawab, "Saya ini punya 2 anak, Pak. Sedih saya. Anak yang tua itu jualan payung dan jas hujan. Adiknya jualan es dawet." Nah, jualan es dawet. Kalau panas terik, sedih saya memikirkan anak saya yang tua itu. Jas hujannya tidak laku. Sedih saya. Kalau hujan turun, saya sedih memikirkan anak saya, adiknya itu. Es dawetnya tidak laku. Kata kawannya, "Keliru, Bu, sampai Bu. Kalau caranya sampai tidak pernah tertawa." Dibalik sekarang. Kalau ada panas, ingat anak ibu yang jualan es dawet. Laris, Ibu. Kalau musim hujan, ingat anak ibu yang jualan jas hujan. Laris. Nah, dipraktekkan. Panas, alhamdulillah. Daweti anakku entek kira-kira. Hujan, alhamdulillah, jas hujannya laris. Sekarang tertawa terus. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Hujan tetap ada, panas tetap ada. Yang berubah adalah cara pandang. Paradigmnya itu ya. Cara pandang terhadap masalah. Jadi masalah itu apakah menyedihkan, apa tidak, tergantung kita. Bukan masalah, tapi respon kita. Kalau Bapak Ibu mau belajar dari Pak Sultan, bagaimana dia luar biasa itu, dibanting-banting keadaan. Nah, setelah itu naik kelasnya jadi orang yang makin tabah. Jadi pertama bekerja dengan khusyuk, yang kedua berpikir positif. B yang ketiga, berhati ikhlas. Berhati ikhlas. Ikhlas itu luar biasa ya. Banyak orang beri contoh ikhlas seperti kita kalau pagi hari membuang kotoran. Bukan itu. Ikhlas itu saya sering mencontohkan orang ikhlas itu adalah seperti orang yang ibu yang hamil. Itu orang ikhlas betul, ibu hamil. Ciri pertama ikhlas itu melakukan sesuatu dengan hati gembira, itu ikhlas. Kalau orang melakukan sesuatu dengan hati ngersolo itu apa? Mengeluh, tidak ikhlas dia. Wong ikhlas kesambatan piye? Tidak. Ciri orang ikhlas adalah mengerjakan dengan hati gembira. Ciri yang gampang nomor 1. Karena ikhlas, apapun terjadi dia tetap gembira. Ibu hamil kan susah sekali itu. Ya Bu Nali ya,
Orang hamil kan susah sekali. Makin besar, makin susah. Potongan badannya hancur. Nggak ada bangkean. Melaku nggak seksi sama sekali. Makan muntah. Tapi ibu itu tetap gembira. Gembira. Ngombe jamu, ngombe pil, gembira. Ikhlas itu ciri utama ialah melakukan dengan gembira. Dan contohlah ibu hamil. Contoh ikhlas yang sempurna. Mengapa ibu hamil tetap gembira? Karena dia punya harapan. Nah, orang ikhlas itu orang yang punya harapan. Karena dia tahu setelah ini saya akan mendapatkan yang lebih besar. Ikhlas. Jadi ikhlas itu gembira, yang kedua sabar. Ciri orang ikhlas itu gembira dan sabar. Sabar itu bukan mengelus dada ya, bukan. Sabar itu mau melalui proses yang semestinya. Ibu-ibu tidak pernah ikut sabulan semuntah-muntah. Bagaimana kalau dijadikan 9 bulan? Tidak bisa. Dia sabar mengikuti prosesnya. Tidak nerabas sana, nerabas ini. Nah, orang sabar itu gembira, orang ikhlas itu gembira dan sabar, dan selalu punya harapan. 15 menit lebih. Jadi pertama bekerja khusyuk, kedua berpikir positif, dan ketiga berhati ikhlas. Yang keempat, yang terakhir. Nah, yang terakhir. B yang terakhir itu beramal dengan dua arah. Nah, maksudnya apa? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, duluni ala amalin. Ya Rasulullah, tunjuklah kepada aku tentang perbuatan. Idza fa'altuhu yuhibbullah yuhibbun nas. Perbuatan kalau aku laksanakan, Allah mencintai saya, dan manusia juga mencintai saya. Jadi sahabat ini minta Nabi mengajarkan perbuatan. Kalau dia lakukan perbuatan itu, Allah suka pada dia, manusia dengan suka. Wah, ini pekerjaan yang hebat itu. Ini pertanyaan yang sangat berbobot. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku perbuatan yang kalau itu aku lakukan, Allah suka pada saya, manusia juga suka pada saya. Dituruti sama Nabi ya. Faqala, Nabi menjawab. Uzhud ila dunya yuhibbullah. Pertama, zuhudlah pada dunia, kamu akan sukai Allah. Zuhud pada dunia itu bukan berarti tidak suka dunia, tapi tidak rakus. Orang boleh menguasai dunia sebanyak mungkin, tapi jangan dikuasai harta ya. Boleh memiliki harta banyak, tapi jangan sampai dikuasai harta. Boleh kaya, tetapi kaya itu tidak menjadikan dia kehilangan cintanya pada Allah. Menguasai harta boleh, tapi tidak dikuasai harta. Orang zuhud pada dunia itu artinya tidak rakus. Hidupnya siang malam mikir dunia saja. Itu zuhud. Wajad fi yadin nas yuhibbun nas. Yang kedua, zuhudlah pada apa yang di tangan manusia. Kamu akan cintai manusia itu. Jadi apa yang di tangan manusia, jangan diireni. Jangan diireni. Diireni itu ya, ingin diambil dia gitu. Kalau kita tidak rakus dunia dan tidak iri hati pada orang lain, maka kata Nabi, kalau kamu lakukan, maka kamu akan dicintai Allah dan cintai manusia. Terutama yang kedua itu, bahwa kita tidak ingin merebut yang di tangan orang lain, itu kan buat kita punya banyak kawan, punya banyak teman. Teman itu kan kadang-kadang sumbernya karena uang, karena harta ya. Jadi biasanya satu profesi. Penjual soto tidak mungkin iri pada Pak Sultan yang pekerjaannya lab, tidak mungkin, bukan seprofesi. Penjual soto dengan penjual soto. Tahu tek dengan tahu tek.
Karena itu jangan ingin merebut apa yang tangan manusia. Saya buat rumusan yang sering saya sampaikan gampang ya. Kalau ingin punya kawan banyak, maka lakukanlah 3-an. Sering saya sampaikan. Kalau ingin punya kawan banyak, lakukan dengan 3-an. An pertama, nyopoan. Sing grapyak, sing semana, sing familiar. Ojo angkuh. Larangan Al-Quran itu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia dan jangan berjalan di atas bumi dengan congkak. Nyopoan, ramah, murah senyum. Cuma sekarang senyum tidak nampak ya karena kita pakai masker ya. Jadi nyopoan, grapyak. Orang grapyak itu orang yang supel, sumeh, semana itu kawannya banyak. Yang kedua, yang kedua, supaya banyak kawan. Jadi indah itu. Al-Quran tadi pesan, jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Hidup indah karena kita punya kawan. Yang kedua, entengan. Entengan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia untuk istilah suka menolong, suka membantu. Orang yang suka membantu itu mesti senang orang. Iku entengan dek. Dimana tolong gak dek ruwet. Gak babu, gak melaku ngomongnya akeh. Entengan gampang. Ta'awun dalam agama. Suka menolong. Entengan. Nyoboan entengan. Yang ketiga, ada musik ya. Yang ketiga, loman. Loman itu ya loman. Gemar infak, gemar menolong, gemar sedekah. Jadi 3-an supaya kita punya hubungan baik dengan orang. Nyopoan, kalau dalam bisnis Pak Sultan ya itu apa? Jaringan itu, bikin jaringan. Entengan, saling membantu. Loman, tidak medit. Dan hindari, jauhi 3-an. Tadi lakukan 3-an, sekarang jauhi 3-an. 1, ojo jaluan. Jaluk itu boleh. Lek jaluan itu hobi. Jangan. Gak diseni orang tuh, jaluan. Jaluk itu boleh sesekali. Jaluan itu enggak boleh. Ojo jaluan. Kan hadis yadul ulya khairu mitul sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Semua hafal tapi meraktekkan kadang-kadang lupa. Jangan yang jaluk. Yang kedua, harus jauhi. Ojo bujukan. Bujuk kalau orang sama dibujuk. Di perusahaan kalau ada karyawan yang bujuk tidak jujur, sudah walaupun dia pandai, out saja. Penyakit itu. Orang kalau tidak bisa dididik. Tapi orang kalau tidak jujur, hatinya yang keruh. Bujukan. Jaluan, bujukan. Yang ketiga harus hindari. Ojo ngamuan. Ngamuan. Walau kunta fadhon walidul qalbi lan fadhu min khawlik. Kalau kamu keras hati dan kasar, lan fadhu min khawlik, kata Al-Quran. Semua akan menjauh dari kamu, berlarian. Gak oleh konco. Jadi yang harus dilakukan nyopoan, entengan, loman. Yang harus dihindari ojo jaluan, ojo bujuan, ojo ngamuan. Untuk laki-laki saya tambah 1. Khusus laki-laki nih, Pak Sultan. Khusus laki-laki. Ojo jaluan, ojo bujuan, ojo ngamuan,
ojo rabian. Nah, Senang itu ibu-ibu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ini, Pak Nurkolis. Kita dapat ilmu banyak. Belakangnya ada apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi, dan juga ada 4B tadi. Ini langsung saya buka untuk sesi pertanyaan, nggih. Monggo, Oke. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aja diaktifkan tombol unmute-nya. Silakan. Kalau enggak ada, jangan diada-adakan. Katanya Al-Quran begini, kata Al-Quran. La tas'alu al-ahya intub dalakum tas'um. Jangan kamu bertanya sesuatu, kalau dijawab malah menyulitkan kamu. Ya, jadi anak kamu pertanyaan saja. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, Gus Roid. Terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Saya tadi ingin bertanya, tapi kemudian diberikan garis bawah oleh Pak Nurkolis bahwa kalau sesuatu sudah mudah atau sudah baik, kemudian ditanyakan malah menyulitkan. Maka kemudian hilang pertanyaan saya sekarang, Pak Nurkolis. Jadi ya, terima kasih, itu sebagai sentuhan nurani kita, mutiara hati yang luar biasa. Tadi diberi pengantar oleh Pak Sultan, Masya Allah, juga luar biasa itu. Mudah-mudahan ini di pandemi COVID-19 ini sebagai penyejuk hati kita dan benar-benar Islam itu mudah dan indah. Terima kasih. Dan mohon maaf ini sehemat saya, Pak, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Hadis itu kayaknya ana inda dhonni abdi bi, begitu, Pak. Oh ya, ya, ada B-nya, betul. Ya. Ya. Atau mungkin redaksinya ada yang seperti yang dibaca oleh Pak Nurkolis tadi. Terima kasih, Pak. Ya, Ya. semoga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Sambil menunggu pertanyaan, Mbak Nur, saya ingin menambahkan. Jadi Pak Nur tadi menambahkan dengan Islam yang muda itu sungguh luar biasa, bahwa kita ini semua sudah terstandar sebagai seorang Muslim, sudah menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, bahkan ada yang sudah berhaji, bahkan sudah berumroh, dan sudah berzakat. Maka Islam kita ini insya Allah sudah sempurna. Tinggal melengkapi yang itu yang tadi pada pengantar saya, di saat pandemi inilah kita lockdown di rumah, kita untuk bisa banyak ada yang mengatakan ketika kita pakai masker, kita diajak oleh alam yang sedang mempelajari kita untuk tidak banyak ngomong, untuk bicara dengan hati dulu, untuk bicara dengan hati. Lantas Pak Sultan, kita sekarang kan lagi daring ngomong, ya beda. Ketika di rumah banyak itu, lantas kita keluar pakai masker, kita diajak untuk bicara dengan hati kita. Nah, Islam ini kan sudah kita jalankan dengan bagus. Maka yang kecil-kecil, yang muda-muda itulah kata Pak Nur yang perlu kita bangun mulai dari rumah kita. Jadi dulu pada saat daring selama bulan puasa itu saya ingatkan ada tulisan an-nadhafatu minal iman, di bawahnya malah sampah. Jadi seakan-akan terbalik,
Nah kan, seakan-akan kita tidak ada perhatian dengan hal-hal yang kecil itu. Nah, mulai sekarang inilah kita punya banyak di rumah, edukasi yang kecil-kecil itu yang selama ini seakan-akan terlenakan, bisa menjadi perhatian penuh sekarang. Bisa menjadi apa? Ya di rumah mungkin pekerjaan setelah masak ibu-ibu, setelah WA-WA-an selesai, apa dong yang bisa dilakukan? Nah, mulai menata, mulai merapikan, mulai apapun yang bisa kita lakukan. Karena terus terang saja Pak Nur, kita semuanya tahu bahwa agama di dunia ini hanya Islam lah yang mengajarkan secara detail sekali tentang hiruk pikuk dinamika kehidupan ini. Di luar Islam tidak ada begitu. Apa yang disampaikan Pak Nur tadi itu khazanah ajaran Islam ini luar biasa. Nah, marilah sekarang mulai kita perhatikan. Nah, sekolah-sekolah kita sudah mulai sekarang memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil itu yang menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita ini bisa jadi habit. Karena apa? Karena dari perkataan itulah akan memunculkan memunculkan karakter. Dari karakter itulah akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan itulah memunculkan sikap hidup. Nah, memulai dari yang kecil itulah yang harus mulai kita biasakan. Kalau Pak Nur tadi memang menjadi Islam itu memang mudah sekali. Langsung bersahadat. Nah, setelah bersahadat inilah, mari kita mulai mencoba yang kecil-kecil itu. Rasulullah itu kan memberi contoh umpama kalau Jumat, mengapa laki-laki itu harus mandi besar, sholat Jumat pakai minyak wangi, pakai baju yang terbaru, ya kan? Ini kan sangat-sangat indah Islam itu. Sekarang kalau saya sih Jumatan di rumah bersama anak-anak, istri saya juga ikut, jadi sudah nggak Jumatan di luar, maka kita mulai untuk membuat membuat agenda-agenda bahwa Islam ini memang agama-agama yang luar biasa yang perlu kita tunjukkan ke dunia luar. Bahwa Islam kita itu menjadi kafah. Sementara kafah itu kan para mubalik kita ini kan bahasanya kan terlalu sangat tinggi sekali. Melihat kafah itu kan sangat tinggi sekali. Bagi saya mungkin bagi Pak Nur ya sederhana saja lah. Kita lengkapilah dari keseharian kita yang masih belum kelihatan indah dan mudah itu mulai sekarang mulai kita lengkapi bersama karena kita punya kesempatan. Ya, saya itu Pak Sultan. Halo? Halo? Memang Islam muda tapi harus segera disertai dengan yang tidak muda itu kesungguhan. Muda tapi sungguh-sungguh gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sungguh-sungguhnya itu yang tidak ada. Sekedar. Nah, padahal sungguh-sungguh itu tanda keseriusan, tanda ketakwaan ya. Sungguh-sungguh. Betul. Saya kasih contoh ilustrasi ya. Ini kan sebentar lagi Idul Adha. Idul Adha. Di Jogja, di sebuah masjid itu, ada tukang becak. Yang setiap zuhur dan asar mesti ikut jamaah di masjid itu. Ada seorang dosen UGM yang mengamati. Becak ini kalau zuhur asar mesti di sini. Tanya pada takmir, Pak Takmir, ini bacaan siapa? Zuhur, asar, saat itu kok masih di sini. Oh itu orangnya Pak. Dia tidak hanya datang ke sini dan sholat jamaah Pak, tapi jam yang bagus, jam di sini yang bagus itu dari dia. Wah heran ini, kok bisa? Ditanya, Pak, sampean mana rumahnya? Agak jauh Pak, tapi langganan saya banyak di pasar ini, jadi saya ngumpul di sini. Katanya jam itu dari Bapak yang bagus itu. Alhamdulillah pas ada rezeki Pak. Kenapa nyumbang jam? Saya ingin supaya muadzin itu tidak bingung, bisa azan tepat waktu.
banyak masjid saya perhatikan jamnya 3, tetapi tidak sama semua. Ada yang setengah 12 kurang 5, ada yang setengah 12, ada yang setengah 12 lebih 5. Muadzinnya pakai yang mana ini? Karena itu saya berinisiatif cari satu saja tapi yang bagus. Kata takmir, ini Pak, tiap Idul Adha juga datang ke sini, tukang becak ini. Tidak minta daging kurban, tapi bawa kambing untuk dikurbankan di sini. Kambingnya besar. Heran ditanya, Pak, sampean kok bisa beli kambing besar untuk dikurbankan di sini? Padahal kalau Idul Adha itu kan kambing jadi mahal. Bagaimana cara sampean? Nah ini contoh kesungguhan tuh ya. Bagaimana cara sampean bisa kurban tiap Idul Adha? Iya Pak, saya kan cuma tukang becak. Dan becak itu bukan becak saya, bayangkan. Becaknya bos. Saya di pengajian itu diterangkan surat Inna atoina al-Kautsar. Inna atoina kal-Kautsar. Sungguh aku itu telah memberimu. Al-Kautsar diartikan bukan surga Kautsar gitu, tapi karunia yang banyak. Fasoli maka sholatlah li robbika untuk wanhar, dan berkurbanlah di atas Tuhan begitu. Jadi Pak, saya sudah beri Allah banyak sekali. Malu kalau tidak bisa sholat berjamaah. Dan malu kalau saya tidak bisa kurban. Karena saya berusaha tiap tahun bisa kurban. Caranya, saya kalau setor becak ke jeragan saya lebih. Mestinya setor 7.500, saya setor 20.000 kalau bisa. Nah, sisanya saya pesan, bos, kelebihan ini akan saya ambil nanti menjelang Idul Adha. Dengan cara itu, saya tiap Idul Adha bisa kurban. Ini contoh kesungguhan ya, kesungguhan. Jadi bukan Allah saya tukang becak, ya sudah tidak mampu, enggak. Saya harus bersungguh-sungguh bisa kurban tiap Idul Adha. Nah, itu kesungguhan. Jadi Idul Adha itu kan kesungguhan sebenarnya. Nabi Ibrahim juga kesungguhan. Orang disuruh kurban tidak ada yang cacat telinganya, pincang kakinya, itu kan kesungguhan. Bukan Tuhan kepingin yang baik, enggak. Ujian kesungguhan. Jadi Islam itu mudah, tapi harus sungguh-sungguh. Bukan tipe mudah, sungguh-sungguh ini enggak. Ya itu Pak Sultan, sekedar tambahan. Oke, makasih Pak Nur. Ya Pak, Assalamualaikum. Tanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten ini? Ya, ini Pak Nelly ini Pak. Pak Nelly ini Pak. Monggo. Oke. Ini ke Pak Nur ini. Setiap kita menghadapi menjalani kehidupan itu selalu ada cobaan, rintangan dan sebagainya, ujian dan sebagainya. Bagaimana Pak caranya agar ujian, cobaan itu dihadapi dengan ringan dan indah? Ini yang perlu kita tahu dari Pak Nur. Makasih Pak. Ya. Ini yang jawabnya bukan saya, Mas Sultan. Yang sudah diuji. Berat, sangat berat. Saya kan hampir tidak pernah diuji. Jadi Pak Nur dulu, Pak Nur dulu. Hah? Pak Nur dulu. Jadi hidup ini kan dari ujian ke ujian. Masalah ke masalah. Masalah yang satu selesai, datang masalah yang kedua. Kadang-kadang satu belum selesai, datang masalah yang kedua. 1, 2, 3 belum selesai, datang masalah lagi. Terus ganti duit, dulur tekon jalur sumbangan, dibantu jangan-jangan istri marah-marah. Itu misalnya ya. Nah, jadi ada orang pinter, ada orang arif. Menyelesaikan masalah dengan arif, misalnya, dengan kebijakan, dengan tergantung masalahnya, Pak. Masalah apa sebenarnya yang kita hadapi? Kalau masalah keluarga ya kita selesaikan dengan baik-baik. Tidak boleh ada yang menang kalah kalau keluarga itu ya. Jadi intinya kita cari masalah yang win-win solution. Yang sama-sama menang, sama-sama tidak dirugikan. Nah, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya utang banyak, nah itu mungkin Pak sudah menerangkan. Saya hanya bisa menerangkan utang banyak itu ada doanya Pak, supaya gampang nyaur. Ada doanya. Jadi kita tergantung masalahnya. Saya punya kenalan Pak, pedagang bangkrut.
Tapi tiap hari datang necis, sepatunya mengkilap, bajunya dan celananya klemis. Padahal dia untuk beli bensin kendaraannya tidak punya, sampai minta aku jaluk duit, dia tuku bensin. Saya tanya, sampean kok sih necis kan? Padahal harus ganti duit. Kalau saya tidak necis, Pak, jangan-jangan pengaruh jiwa saya. Kalau jiwa saya ini nanti sudah takluk, pikiran saya butek. Tapi kalau begini, saya masih gagah begini, mudah-mudahan ada inspirasi. Fisik saya mempengaruhi pikiran saya. Sehingga tetap jernih, supaya bisa mencari jalan keluar. Nah, kalau saya stres, menyerah, tambah sumpah, nggak bisa, Pak. Jadi tergantung masalahnya, Pak. Saya karena tidak jelas masalah apa, nah, nanti Pak Sultan yang Pak Sultan diuji, wah saya tidak ada apa-apanya. Sebetulnya Pak Nur sudah ngasih jawaban yang luar biasa. Jadi memang hidup ini adalah ujian. Mati dan hidupmu itu adalah Allah kepingin menguji. Ayyukum ahsanu amala, kan begitu kan ya. Siapakah yang tetap konsisten dengan ujian itu. Dan Bapak Ibu sekalian, jangankan kita, Nabi saja itu kan ya ujiannya sangat-sangat berat. Tapi ya masih bisa keluar dari ujian-ujian itu. Memang ada yang tidak bisa keluar, kayak Isa, itu kan harus diangkat, gitu kan ya. Tapi semuanya dengan ujian itu. Selama kita masih bisa, kata teman saya, Pak Sultan, kalau sampai masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa bersunda gurau, itu ujian itu kok seperti biasa gitu kan. Kecuali kalau sudah termenung, diajak ngomong nggak mau ngomong, ya itu perlu diru'yat itu katanya Pak. Kalau ru'yatnya nggak mempan, dibawa ke psikiater. Nah, kalau sudah dikasih obat penenang nggak mempan, ya masuk rumah sakit, kan begitu kan. Nah, tetapi kalau selama kita ini masih mampu untuk bisa bicara ke sana kemari dan berdoa tadi itu, kata Pak Nur, doanya tidak hanya sekedar diomongkan, tapi sekarang saya punya resep Pak Nur dari Mas RB Sentanu, dari Kuantum Ikhlas itu, doa yang luar biasa itu nggak perlu diucapkan, dibicarakan, didialogkan dengan hati, dirasakan, digetarkan, itu langit itu sudah lebih maha tahu. Itu yang beberapa saya perhatikan itu sangat luar biasa. Dan terus kita ikhtiar, mana kita getarkan diri kita. Kayak orang jatuh cinta itu loh, Pak Nur, kan nggak pakai ngomong itu. Hanya getaran dari hati ke hati saja kan sudah nyampe itu. Kalau sesama manusia saja digetarkan itu bisa, apalagi Tuhan, apalagi Allah. Oh, itu lebih mujarab itu kan. Wah, ini salah satu apa doa untuk bisa cepat terkabul itu memang menggetarkan. Dari teman-teman yang testimoni itu Pak Nur, wah luar biasa itu. Dari di mata batinnya itu diasah. Nah, selama ini kan Bapak Ibu sekalian, Pak Nur, kita duduk ini kan nggak pernah kita rasakan. Oh iya, kursi ini empuk, enak, nikmat, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih begitu. Baju ini kita pakai enak sekali, begitu kan kacamata kita ini terasa. Selama ini kan lus begitu saja, hilang begitu saja di bawah sadar kita. Mulai sekarang saya mendapatkan ilmu baru dari Mas RB Sentanu itu, ya sekarang kita di COVID nggak perlu ngomong, bicaralah dengan hati, bicara dengan pikiran bawah sadar. Allah itu maha tahu. Kalau ketika dengan suami istri kita, pasangan kita saja dengan getaran hati saja itu sudah sangat nyambung, apalagi kepada Allah. Sangat luar biasa. Lantas saya terpikir Pak Nur, Rasul kita Muhammad SAW sebelum menjadi nabi itu kan pekerjaannya malamnya itu kan ada di Gua Hira. Apa yang beliau lakukan? Zikir? Belum ada tuntunan zikir. Baca Quran? Mana ada Al-Quran yang belum turun. Nah, kira-kira apa? Apa Rasulullah mendengkur di dalam Gua Hira? Saya pikir tidak. Ya, batinnya yang berbicara. Getaran jiwanya itulah yang nyambung dengan langit. Rasulullah belum ada bimbingan itu.
Tapi nurani Muhammad itu sendiri yang berbicara sebagai manusia yang melihat sekitarnya, masyarakatnya yang jahiliyah, yang perlu ada tangan dingin untuk menyelesaikan problem-problem itu. Getaran jiwa Muhammad lah yang nyambung kepada Tuhan. Dan Muhammad juga tidak belajar tentang sang Khalik, begitu kan. Dia tidak tahu konsep tentang tauhid, konsep tentang ketuhanan. Nuraninya yang bicara. Maka Pak, mulai saat ini coba sambil dirasakan, dibayangkan, dibatinkan. Insya Allah lah. Terus ikhtiar. Gitu kan. Satu persatu lah masalah-masalah kita itu akan bisa tercapaikan. Dari testimoni teman-teman itulah, dan saya juga akan bercerita. Loh, ini nggak kebetulan ini saya sendiri. Kok nyambung begitu kan ya. Nah, nyatanya kita ini punya mata batin yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan, yang selama ini belum terasa. Yang terasa baru pikiran saja, gelambiar kemana-mana gitu kan. Sholat juga begitu, tidak dirasakan bahwa dia sedang berdiri di atas saja, sujud, dahinya sedang menempel saja, kan nggak pernah dirasakan. Selama ini kan pikiran kita, ya tadi itu kata Pak Nur, utang yang belum terbayar kah, janji yang belum tertunaikan lah, apa agenda acara kapan daring lagi lah, itu kan yang berkecamuk di pikiran kita. Tapi manakala kalau kita bisa merasakan bahwa saya ini di atas saja, sedang bersujud, ya Allah. Itu salah satu di antaranya untuk bisa memfokuskan kekusukan tadi itu, Pak. Jadi untuk menarik kusuk supaya otak kita tidak berpikir kemana-mana, kita fokus merasakan sedang apa kita ini sekarang. Kita sedang duduk, maka pikirannya nggak akan kemana-mana. Ya Allah, saya sedang duduk menikmati empuknya kursi ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih kursi, gitu kan. Sambil merasakan persoalan-persoalan kita. Barangkali itu tip dari saya, disambung lagi dengan Pak Nur. Oke, baik. Tanya Ustaz. Tanya. Oke. Tanya Ustaz. Pendapat. Monggo Pak Eko. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Nurholis terkait dengan bagaimana untuk bisa merasakan indahnya Islam itu. Kita harus melakukan beberapa bertindak khusyuk, berpikir positif, dan bekerja ikhlas. Ya, dan output dari ketika kita melakukan keikhlasan, khusyuk, dan mampu berpikir positif itu, maka akan melahirkan sebuah jiwa yang bahagia, yang gembira. Kemudian juga akan menjadi sosok yang bisa bersabar terkait dengan apapun persoalannya. Betul gitu nggih, Pak Nurholis nggih? Ya, sebenarnya ini sangat menarik kalau kemudian kita jadikan secara secara teoritis gitu ya. Bahwa ini bisa menjadi sebuah formula yang akan bisa meruntuhkan apa yang kemudian kalau para psikiater ini, ngapunten ini Pak Sultan, psikiater dan juga beberapa psikolog itu kan seringkali menggunakan acuan di psikologi itu kan ada buku Manual and Statistical untuk mendiagnosa gangguan-gangguan psikologi pada seseorang. Tapi sebenarnya mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis, itu sebenarnya kita itu sudah cukup mengetahui ada masalah psikologi atau enggak kalau kita nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis mengacu pada ayat-ayat dan hadis yang disampaikan. Artinya kalau kita sudah merasakan tidak bahagia atau nggak sabar, itu sudah menjadi sebuah ciri ada masalah psikologis yang ada dalam diri kita dan itu harus segera diselesaikan. Oke, mohon tanggapannya begitu ya Bapak Ibu sekalian, Pak Nur dan juga Pak Sultan, karena seringkali orang-orang itu terlalu fokus pada persoalan yang kemudian disampaikan dalam diagnosis, misalnya schizofren,
terus kemudian anak dengan hiperaktivitas dan seterusnya. Tapi pada dasarnya semua ciri itu mesti memasukkan salah satunya itu terkait dengan masalah-masalah emosi yang terganggu. Mudah merasa sedih, mudah marah, dan seterusnya itu. Nah, ini yang kemudian kalau kita bisa mengenali persoalan emosi ini sejak dini, saya pikir akan mudah kita itu untuk bisa hidup penuh nikmat dan bisa bersabar atas segala persoalan yang kita hadapi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Nur, monggo. Ya, yang disimpulkan saya setuju. Bahwa sebenarnya dalam agama, Quran hadis itu ada banyak sumber untuk pedoman kita sebenarnya ya. Nah, cuma kita kadang-kadang tidak sempat mendalami ya. Mendalami tentang hal-hal yang jadi bimbingan itu. Jadi misalnya ada bimbingan teknis, ada bimbingan yang melihat jauh ke depan. Teknis itu misal begini, sampai soal teknis ya, kalau kita marah, emosi, jangan segera direspon, beri jarak waktu, supaya kita sempat berpikir yang sehat. Karena itu kalau berdiri, diminta duduk, itu kan teknis loh. Supaya ada jarak. Sebab kalau langsung direspon, biasanya kita kehilangan kendali. Duduk kok masih panas juga, disuruh wudhu. Nah, itu berapa jaraknya sudah? Teknis. Kalau kita emosi, jangan segera memberikan keputusan, memberikan respon. Tunggu dulu. Berdiri, duduk dulu. Ambil nafas yang dalam. Duduk masih panas, ambil air wudhu. Itu kan teknis, ada teknis-teknis yang gitu ya. Juga itu kalau emosi. Ada masalah-masalah yang kadang-kadang kita harus percaya dengan doa. Pengalaman saya ini anak pertama saya itu karena tidak paham ya, step. Saya pikir melihat cecek, ndangak ke atas. Loh, apa lihat cecek yang? Ternyata habis itu kejang-kejang. Oh, loh, kejang-kejang. Nah, saya bawa ke kawan, ada mantri. Di kompres dia bilang, orang anak step itu, kalau sekali step, kecerdasan hilang satu strip. Nah, anak itu berkali-kali step. Pernah saya ke dokter tuh ketutup sepur, step di atas sepeda motor. Waduh ya ampun. Sampai di rumah dokter, kata pembantunya, Pak, mohon ditunggu Pak, dokternya masih nyiram anggrek. Waduh, tengah. Bilang, ini Pak pasien step. Marah dokternya. Sampai ke wong minggu-minggu nyiram anggrek, gawe ini. Iya dok, step. Saya gelisah karena berkali-kali step itu. Saya dengan istri minta, saya ajak berdoa, ini hanya Allah yang bisa mengembalikan supaya normal, supaya tidak setiap kali step kurang strip, sama-sama habis ini kecerdasannya. Nah, ternyata setelah sekolah, adiknya itu tidak pernah step, tidak pernah sehat. Ternyata pinter kakaknya yang stepan daripada adiknya. Ya Allah, mungkin ini karena doa ya. Jadi percayalah, doa yang kata Pak Son dari hati tadi itu sambung dengan Allah. Kita menangis minta tolong, ya bisa ternyata. Saya percaya bahwa kenapa anak saya yang step terus itu ternyata lebih cerdas daripada adiknya yang tidak step. Adiknya yang tidak step itu ranking 1, ranking 4 dari bawah. Kakaknya step itu ranking 1 terus. Doa ternyata ada gunanya gitu loh, ada gunanya. Ya itu Jangan mungkin ada, saya. Pak Nur, jangan ada gunanya, sangat berguna, Pak. Sangat berguna ya. Saya pernah tidak percaya doa soalnya Pak Sultan. Karena pelajaran Pak Rohim itu semua sebab akibat. Lalu ngono donga lek kono fungsi ini. Nah, ternyata pengalaman menunjukkan doa itu ternyata luar biasa gitu. Nggih, sangat berguna. Baik.
Baik, monggo Ya, Buningrum. Waalaikumsalam. Tadi Buningrum. Oh, Buningrum dulu nih. Monggo Buningrum. Assalamualaikum Terakhir ini ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ini ya Bu ya. Salam. Ya, kalau menurut penjelasan Ustadz Nurholis tadi luar biasa bahwa Islam itu sangat mudah dan indah. Tapi tadi di awal Ustadz Sultan menjelaskan, jadi di paparan awal bahwa kenapa di sekitar kita umat Islam tidak bisa menjadi teladan. Jadi banyak yang tidak mencerminkan seorang muslim yang akhlakul karimah yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Barangkali dari Ustadz Sultan mungkin ada pengalaman atau pengamatan kira-kira apa yang menjadikan kebanyakan di lingkungan kita itu ada banyak umat Islam tuh yang malah jauh lebih baik dari orang non-muslim. Itu seperti itu Ustadz. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur duluan, saya terakhir. Aha. Jadi begini Bu, banyak orang-orang yang non-muslim lebih baik, itu karena kita melihat yang baik. Sebenarnya non-muslim tidak baik lebih banyak Bu sebenarnya. Cuma karena kita melihat yang baik-baik sehingga seakan-akan non-muslim bisa lebih baik. Ya ikut saja nih. Yang kedua, kenapa banyak muslim yang tidak bisa menerima Nabi itu ya faktor satu, kesungguhan saja nih. Tidak sungguh-sungguh berislam itu. Tidak sungguh-sungguh. Terus kayak itu bojo, kayak itu orang di kantor itu Bu, kalau mau markup anggaran 100 juta jadi 1 M, itu pakai bismillah loh Bu. Bener lagi. Betul Pak, bismillahirrahmanirrahim, muka-muka gak konangan. Nah, tanda tangan, pakai bismillah, gendeng itu. Jadi tidak sungguh-sungguh menjalankan itu ya. Karena itu aku selalu mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu tertutup oleh orang Islam sendiri. Bukan oleh orang lain. Nah, yang nutupi Islam yang indah itu ya orang Islam sendiri. Karena tidak sungguh-sungguh berislamnya. Tidak kafah. Sedikit tapi sungguh-sungguh akan kelihatan bagus sekali. Kita ini tahu banyak, tapi tidak ada yang sungguh-sungguh. Nah, itu barangkali Pak Sultan pengantarnya. Monggo. Pak Nur Kholis itu tahu begitu karena Pak Nur ini lama di kantor. Makanya nggak kerasan Pak Nur itu jadi pegawai negeri. Nah, Bu Ningrum, anak-anak itu kan dibesarkan di rumah. Nah, di rumah itulah contoh-contoh itu yang kurang banyak teladan dari ayah ibunya. Kalau ayah ibunya dua-duanya sejak pagi pergi kantor dan baru malam anak-anak di sekolah. Di sekolah pun kemungkinan besar, mohon maaf, dalam tanda petik, sekolah tidak banyak mengajarkan detail-detail begitu. Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai berubah ya sekolah-sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah-sekolah Muhammadiyah kita. Maka kalau dulu itu kan anak-anak itu kan hanya terus terang Pak Nur itu lama di dinas pendidikan. Ya gurunya itu sibuk membuat administrasi laporan dan persiapan ngajar saja. Nah, sehingga anak-anak isi di sekolah itu hanya mencatat pelajaran, menghafal, hanya PR itu saja. Tapi yang soft skill, yang life skill, yang real dalam kehidupan itu tidak tersentuh. Nah, mudah-mudahanlah kalau kurikulum sekarang itu sudah mulai banyak berubah, orientasinya kepada murid tapi sudah murid itu sudah, nanti insya Allah lah generasi ke depan itu akan lebih baik sekolah-sekolahan kita. Nah, saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman di sekolah itu, anak-anak itu jangan hanya diperhatikan di kelas saja, ketika anak-anak di luar itu loh, yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena di luar itu kan seakan-akan dia tidak ada gurunya, tidak ada pembimbingnya, dia harus dari jauh mereka itu siapa yang
apa yang dominan, siapa yang suka nakalan, siapa yang suka egois. Nah, itu harus diedukasi, diajarin lah, dikelirkan, mereka bertengkar cepat dimediasi, orang tua cepat diberitahu, itu kan. Sehingga tidak ada anak-anak itu ruang untuk bisa berbuat seenaknya. Nah, tinggal di masyarakat ini, di rumah orang tua itu jangan hanya menyerah saja, tetap siapa teman bermainnya, di mana dia tempat bermainnya, gitu kan. Nah, sehingga anak-anak itu betul-betul bisa dikendalikan bersama. Tapi kalau sudah di masyarakat, ya kita bisa terlepas itu anak-anak. Karena masyarakat kita tidak bisa menjadikan cerminan untuk anak-anak kita. Pertama memang keteladanan orang tua, dua keteladanan guru-gurunya. Nah, keteladanan di masyarakat itu yang anak-anak belum dapat sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Tidak tahu kalau Pak Nadiem ini kan masih melihat corona ini ya bisa belum tuntas juga ini. Ini di sini ada mantan sekjen kita Pak Nur, Pak Didik, ikut daring kita hari ini. Nah, itulah Bu Ningrum barangkali yang bisa saya sampaikan, sehingga Islam yang indah dan mudah ini bisa kita aplikasikan dengan baik. Matur nuwun. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing Pak Nur. Ya. Konklusi. Masih ada yang tanya? Pak Nur, sebenarnya ini tadi ada yang tanya Pak, by chatting Pak. Mungkin terakhir nggih, Pak Nur nggih. Islam itu indah jika Muslim yang merasakan dan memandangnya. Tetapi apakah Islam itu juga indah jika dinikmati oleh orang di luar Islam? Ya. Jadi pertama yang melihat harus hatinya bersih, Bu ya. Harusnya bersih. Kalau orang di luar Islam yang hatinya bersih dan mau tahu tentang Islam pasti mengakui Islam itu indah. Kan dicari cacatnya tidak ada sebenarnya. Dari segi apa saja tidak ada cacatnya. Tapi kalau sudah hatinya tidak bersih akan dicari-cari itu. Dicari-cari kekurangan. Ya, kekurangannya, ditafsiri yang kurang. Ya. Jadi apakah orang non-Muslim mengakui sebenarnya? Karena tadi Pak Sultan awal cerita, kalau melihat Islam indah, tapi orang Muslim jangan sampai ikut ajarannya. Nah, itu karena dia tahu orang Islamnya itu jelek, tidak sesuai dengan ajarannya. Karena itu waktu siapa ya? Orang Mesir tuh, waktu di Paris dia bilang, saya Ridho. Hah? Saya Ridho ya Pak Nur. Ya betul, Rasid Ridho. Rasid bilang, Ra'aitul Islam dunal muslimin. Waraitul muslimin dunal Islam. Saya melihat di sini, itu Islam kelihatan nyata. Tapi tidak ada orang muslimnya. Nah, karena mereka mempraktekkan ajaran Islam. Waktu pulang ke Mesir, yang kemproh itu, waktu itu, Waraitul muslimin dunal Islam. Saya melihat banyak orang Islam, tapi tidak kelihatan Islamnya. Jadi apakah orang non-Muslim bisa melihat Islam? Bisa melihat Islam. Asal hatinya bersih. Tapi tidak bisa melihat Muslimnya. Ya. Melihat Islamnya indah. Nah, orang Muslimnya yang tidak. Karena Islam yang indah itu maksudul muslimin. Ditutupi orang Muslim sendiri. Dikotori. Ya tadi itu, tanda tangan kwitansi dengan bismillah, tapi markup tambah 0 siji. Itu contohnya. Jadi bisa, Bu. Non-Muslim bisa menikmati. Itu barangkali. Dan Pak Nur, saya tambahkan. Oke, Pak Nur. Saya tambahkan statistik umat Islam di Eropa itu tiap hari terus bertambah, Pak Nur. Mereka makin tertarik dengan ajaran Islam itu. Orang makin berbondong-bondong di Eropa itu masuk Islam. Sehingga tempo hari viral, masjid pertama kali di Belanda bisa adzan, semuanya mengabadikan, gitu kan ya. Jadi
Sangat menarik, gitu kan ya. Kalau di kita memang yang berbondong-bondong masuk Islam, semuanya sudah banyak Islam yang berbondong-bondong ya satu dua saja kan yang non Muslim. Karena sudah banyak. Jadi Pak Nur, closing aja Pak Nur. Udah. Ya. Closing. Ya, saya kira malam ini sangat bernilai dan mudah-mudahan pertama kita bisa menjalani Islam dengan penuh kesungguhan. Kesungguhan itu mahal. Jadi kalau Allah ingin melihat kualitas takwa kita, itu yang adalah kesungguhan kita. Bukan berapa hafal ini, hafal itu, hendak. Kesungguhan kita menjalankan itu. Yang kedua, yang perlu dikembangkan dalam beragama adalah kasih sayang. Ini yang kadang-kadang kita tidak begitu peduli ya. Padahal kasih sayang itu adalah roh daripada beragama. La yu'minu ahadukum